Oke, hal yang membuat saya tergelitik dalam membuat konten kali ini adalah ketika momen-momen ketika saya berkunjung ke rumah-rumah kerabat-kerabat saya, di mana mereka sering mengeluh tentang tagihan listrik di rumah mereka yang terlalu boros atau pengisian token listrik di rumah mereka yang terlalu sering. Dan ketika saya amati semua rumah-rumah kerabat saya tersebut, permasalahannya itu hampir sama. Dan jika permasalahan ini dapat teratasi, mungkin saja dapat menghemat listrik di rumah hingga 3-4 kali lipat lebih irit lagi. Setidaknya ada 4 cara yang dapat sobat lakukan untuk menghemat atau membuat listrik di rumah tidak boros. Yang pertama adalah memperhatikan penggunaan alat elektronik di rumah sobat. Dan yang kedua adalah memperhatikan penggunaan kWh meter di rumah sobat. Ketiga adalah pengecekan kerusakan instalasi di rumah. Dan yang keempat adalah trik licik yang bisa membuat tagihan listrik di rumah sobat bisa turun hingga 0. Nah, penasaran dengan poin nomor 4 ini? Simak terus konten kali ini dan jangan skip-skip videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kelistrikanku TV, channel yang akan selalu membahas mengenai listrik, servis, dan berbagai hal tentang teknologi lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana sih cara mengatasi tagihan listrik di rumah yang boros ya. Oke, yang pertama mungkin yang bisa sobat lakukan adalah memperhatikan daya pada alat elektronik di rumah sobat. Itu poin pertama. Jadi agar lebih menarik, kita akan analogikan dengan salah satu contoh rumah biar ada gambaran bagi teman-teman apakah benar nih konten kali ini membuat rumah kita nggak boros. Nah, di sini kita memiliki sebuah rumah dengan pemakaian seperti gambar ini. Ini adalah contoh rumah sederhana dengan beberapa ruangan saja. Rumah kerabat-kerabat saya rata-rata yang dimilikinya seperti ini ya. BTW untuk mobilnya hiasan aja ya, soalnya aslinya kagak ada. Setidaknya ada 4 peralatan elektronik yang benar-benar harus sobat perhatikan di rumah untuk dapat memangkas tagihan listrik di rumah sobat. Yang pertama adalah AC, kemudian dispenser, kemudian kulkas, dan yang terakhir adalah lampu ya. Alasan saya memilih daftar alat elektronik ini adalah karena pemakaian mereka yang sangat standby atau seharian penuh ya. Jadi bukan sekali-kali tapi tiap hari kita gunakan. Betul kan? Nah, AC misalnya. AC merupakan pemakaian daya paling tinggi di rumah. Ada 2 alasan untuk itu. Pertama, karena memang konsumsi daya listriknya tinggi. Kedua adalah karena pemakaiannya yang juga lama. Ya sudah listriknya tinggi, dipakai lama pula, ya tentu saja rumah sobat akan boros ya. Nah, misalnya kita menggunakan AC 1 PK 840 watt, dipakai 12 jam per hari, maka hitungannya 840 kali 12. Maka akan ditemukan nilai 10.080 watt. Nah, tinggal kalikan saja 10.080 watt dikali 1352 per kWh. Ini harga per kWh-nya untuk listrik 900 PA ya. Nah, jumlahnya adalah sekitar 13.628 per hari ya. Nah, tinggal kita kalikan 30 hari, maka hasilnya adalah sekitar 408.844 rupiah per bulan. Buset, itu baru pemakaian AC doang udah 400 ribuan ya. Kalau anak kampung kayak saya mana sanggup kayak gitu ya, mending angin-angin gelembung aja ya. Nah, solusinya gimana? Nah, untuk AC ini sebaiknya sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saja luas ruangan Anda tidak terlalu besar. Bisa menggunakan AC dengan PK atau tenaga kuda yang lebih kecil, misalnya setengah atau 3/4 PK saja. Karena akan menghabiskan daya listrik yang akan lebih rendah ya. Nah, kedua caranya adalah bisa menggunakan tip rumah sejuk tanpa AC, misalnya dengan menggunakan crosslink ventilation yang baik, lalu kemudian menggunakan atap yang sesuai dan tidak menghasilkan panas berlebihan dalam rumah, dan tips-tips lain yang tidak akan saya jelaskan di konten kali ini. Dan kita akan jelaskan lebih detail mengenai rumah tanpa AC dan AC ini di tips memilih AC di konten berikutnya. Yang jelas untuk membuat rumah kita tidak boros adalah dengan memperhatikan fungsi AC, lalu kita memperhatikan waktu penggunaan AC, kemudian kita memperhatikan juga kapasitas AC tersebut untuk membuat listrik di rumah kita tidak boros. Ya, kalau mau
studi kasus ya, sobat bisa tes aja gitu, tidak menggunakan AC misalnya untuk minggu-minggu tagihan listrik pertama, pasti akan terlihat hasilnya jauh sangat berbeda. Nah, yang kedua adalah dispenser nih. Bagi pengalaman saya pribadi, sebuah alat elektronik yang menghasilkan panas-panas, misalnya rice cooker, dispenser, setrika, atau hal lainnya itu memiliki daya yang sangat boros ya. Nah, salah satunya adalah dispenser, dan kenapa saya menerapkan dispenser ini adalah karena pemakaiannya yang standby. Ketika saya melihat rumah-rumah di kerabat saya nih, dispenser ini jarang dimatikan ya. Padahal dispenser ini merupakan sebuah alat elektronik yang mengkonsumsi daya listrik yang cukup boros. Jadi secara cara kerja dispenser itu akan memanaskan air bila kondisi air akan dingin. Dan ketika dingin dispenser akan nyala untuk memanaskannya kembali. Dan ketika panas sudah sesuai misalnya 84 derajat, maka dispenser akan mati kembali. Kemudian ditunggu sampai dingin maka dispenser akan nyala kembali. Terus demikian, dan akan membuat tagihan listrik di rumah sobat akan boros. Nah, hal ini merupakan sebuah fenomena yang sangat sia-sia ya, padahal akan lebih efektif dan lebih efisien bila kita menggunakan dispenser ini seperlunya saja. Misalnya kita ingin menyeduh kopi misalnya, maka kita tinggal nyalakan dulu dispenser, dan ketika sudah panas kita seduh kopinya, lalu kita matikan kembali dispenser tersebut. Hal tersebut akan jauh lebih mengurangi biaya tagihan listrik di rumah sobat dibandingkan sobat menggunakan dispenser seharian full di rumah sobat. Cobalah gitu, karena memang penggunaan dispenser yang seperti ini sangat sering terjadi ya. Dan menurut saya pribadi hal tersebut adalah hal yang sangat sia-sia dan tidak efisien. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah nomor 3 adalah kulkas. Nah, untuk kulkas ini memang merupakan alat elektronik yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa emang penggunaannya itu harus seharian penuh ya. Karena memang menjaga makanan agar tetap segar dengan mendinginkannya. Oleh karenanya saya tidak akan memberi tips untuk mencabut kulkas ya, karena memang kulkas harus selalu standby mendinginkan makanan. Namun hal yang bisa kita perhatikan atau hal yang bisa kita minimalisir atau lebih membuat kulkas itu efektif di rumah kita adalah dengan memilih kulkas yang sesuai dengan kapasitas kebutuhan. Jangan memilih kulkas yang terlalu besar atau jangan juga memilih kulkas yang terlalu kecil, tapi disesuaikan saja. Lalu yang kedua adalah dengan memilih kulkas yang lebih hemat energi tentu saja. Oke, yang keempat adalah lampu ya. Oke, terdengar sepele sebuah lampu, namun karena jumlahnya yang banyak dan digunakan hampir seharian penuh nih, penggunaan lampu juga akan memakan banyak daya listrik di rumah. Nah, hal yang bisa sobat lakukan untuk meminimalisir daya listrik yang dihasilkan dari lampu ini, yang pertama adalah dengan memanfaatkan sinar alami dari matahari pada siang hari. Sehingga pada siang hari ini sebaik mungkin diminimalisir penggunaan dari lampu tersebut. Yang kedua adalah dengan tidak menggunakan lampu di ruang-ruang yang tidak digunakan. Misalnya di gudang bisa kita matikan, atau ketika kita tidur beberapa ruangan bisa kita matikan lampunya. Nah, yang ketiga adalah sobat bisa menggunakan lampu yang disesuaikan dengan intensitas cahaya pada ruangan. Misalnya ruangan tersebut sobat kecil, tidak perlu menggunakan lampu yang memiliki watt yang besar, misalnya 20 watt atau 50 watt ya. Kalau ruangan kecil cukup yang 10 watt atau 5 watt, dan juga gunakan lampu yang hemat energi tentu saja. Lalu kemudian lampu-lampu yang di rumah sobat, untuk lebih hemat lagi sobat bisa menggunakan smart lamp ya. Smart lampu adalah anggota dari smart home system, di mana sobat bisa mengatur nih kecerahan sebuah lampu tersebut, sehingga akan mengurangi watt atau daya listrik juga yang dikonsumsinya. Loh, kok bukannya smart lamp mahal ya bang? Ya itu urusan lain ya. Oke, bagaimana dengan alat elektronik lain seperti mesin cuci, rice cooker, pompa air? Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah rice cooker. Nah, untuk rice cooker ini memang merupakan konsumsi daya yang sangat boros di rumah sobat. Namun karena pemakaiannya yang sangat singkat, yaitu hanya setengah jam untuk memasak nasi dalam satu hari biasanya, tentu saja hal tersebut tidak terlalu perlu sobat perhitungkan karena memang pemakaiannya cukup sedikit. Namun agar lebih efektif dalam proses memasak nasi di rumah sobat, sebaiknya dilakukan satu kali ya. Jadi biasanya makan kita 3 kali, bisa memasaknya dalam satu kali masakan rice cooker yang bisa kita gunakan untuk makan 3 kali dalam sehari. Sebaiknya seperti itu untuk mengirit listrik ya. Oke, yang kedua adalah
mesin cuci. Kalau untuk mesin cuci ini sederhananya gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitas dan jumlah orang di rumah. Sebab tentu saja semakin besar kapasitas mesin cuci akan semakin besar pula daya listrik yang akan dikonsumsinya. Lalu kemudian ada pompa air nih. Sama halnya dengan pemilihan mesin cuci. Nah, pemilihan pompa air ini juga sebaiknya disesuaikan dengan kedalaman sumber air di rumah sobat. Misalnya kedalaman di rumah sobat 9 meter atau 8 meter sumber airnya ya. Jangan sampai menggunakan pompa air sumur dalam atau jet pump karena hal tersebut akan membuat pemborosan yang sia-sia, di mana untuk sumur yang dalamnya 9 sampai atau 7 meteran yaitu dalam kategori sumur dangkal, dengan menggunakan pompa air sumur dangkal juga bisa tersedot dan listriknya juga lebih sedikit ya, konsumsi daya listriknya sekitar 100 wattan dibandingkan kita menggunakan jet pump, di mana jet pump ini lebih boros listrik di mana sekitar 250 watt. Kan itu tidak efektif sekali. Jadi kita harus memilih pompa air yang sesuai dengan kapasitas kedalaman sumber air di rumah sobat. Lalu bagaimana dengan TV ini? Nah, untuk studi kasus kerabat-kerabat saya ini mereka jarang membuka TV ya, sama hanya dengan saya juga. Paling kalau TV itu biasanya digunakan untuk nonton Liga Champion di malam hari, lalu kemudian nonton badminton aja ya kan. Apakah sobat juga sama, sudah jarang menggunakan TV? Coba komen di bawah. Oke, saya kira dengan hanya memperhatikan pemilihan dan penggunaan alat elektronik di rumah sobat bisa menyulap biaya tagihan listrik di rumah sobat. Bisa kita lihat lebih detail di gambar ini. Ini adalah hitungan kasar di mana kita tidak memperhatikan penggunaan berbagai alat elektronik di rumah. Dan ini adalah hitungan kasar bila kita melakukan sedikit perubahan pada alat-alat elektronik di rumah. Kalau terlihat hasilnya sangat lumayan seperti ini, ya udah lakukan sob, jangan jadi manusia yang boros. Oke. Kedua adalah penyebab listrik di rumah sobat boros adalah karena perbedaan kWh meter per rumahnya ya. Nah, bagi yang belum tahu nih, jadi kWh meter ini dibedakan menjadi beberapa golongan. Dan semakin tinggi kelas golongan pada kWh meter dan juga kapasitas kWh meternya, maka biaya tagihan listriknya juga akan semakin mahal ya. Jadi gak usah bingung nih bila sobat melihat beberapa tetangga yang biaya tagihannya selalu murah, padahal penggunaan listriknya sama dengan rumah kita ya. Mungkin saja memang golongan listriknya itu berada di bawah kita, atau bahkan mungkin saja ada yang masih disubsidi pemerintah, mungkin saja ya. Selain karena harganya yang lebih mahal nih, kenapa kok biaya tagihan listrik yang kWh-nya lebih kecil ini umumnya lebih murah? Adalah karena adanya MCB yang membatasi konsumsi daya, sehingga dapat juga menjadi proteksi agar alat elektronik tidak kelebihan beban. Loh, kok bisa gitu? Oke, jadi gini, misalnya sobat menggunakan kWh meter daya listrik 1300 watt. Lalu sobat menggunakan pompa air yang biasanya mengkonsumsi daya listrik 250 watt. Karena pompa air mengalami beban lebih dan gangguan pada kumparannya, membuat konsumsi daya pompa air ini meningkat menjadi 500 hingga 600 watt. Namun, karena MCB kWh meter di rumah sobat itu batasan dayanya 1300 watt, maka tidak akan trip. Sedangkan rumah dengan kWh meter 450 watt itu akan membuatnya trip dan membatasi daya listrik. MCB 450 watt ini tidak akan membuat konsumsi daya listrik di rumahnya itu lebih dari 450 watt, oke? Sehingga membuatnya jauh lebih murah. Nah, lalu solusinya gimana dong Bang? Kalau sudah terlanjur menggunakan kWh meter yang sudah besar ya kan? Nah, solusinya adalah sobat bisa menggunakan PHB atau panel hubung bagi untuk membagi daya listrik di rumah lebih merata pada rumah sobat. Untuk penjelasan PHB nanti kita buat kontennya sendiri ya. Oke, lalu poin nomor 3 nih, alasan kenapa listrik di rumah boros, yaitu adalah memang ada masalah pada instalasi listrik di rumah sobat. Bila dirasa kapasitas barang elektronik di rumah sobat sama, lalu kemudian golongan kWh meter yang sama pula dengan tetangga sobat, namun jangka waktu sobat mengisi token listrik lebih cepat dibandingkan tetangga sobat, mungkin saja memang ada masalah yang terjadi pada instalasi listrik di rumah ya. Yang pertama mungkin alat elektronik sobat
mengalami gangguan. Masalahnya itu, sebagaimana poin 2 tadi, konsumsi daya listrik pada alat elektronik di rumah yang meningkat dapat membuat biaya listrik lebih boros dari biasanya. Maka dari itu, rajin-rajinlah dalam memeriksa berbagai alat elektronik di rumah, seperti kondisi kelistrikannya, suhu alat elektronik tersebut, dan berbagai perubahan lain yang kira-kira dapat menyebabkan kerusakan pada alat elektronik di rumah sobat. Oke, yang kedua, adanya arus bocor. Misalnya adanya instalasi listrik di rumah tidak tertutup dengan baik dan menempel ke berbagai komponen seperti tembok. Kemudian adanya bekas hewan-hewan yang mati karena kesetrum. Itu bisa membuat pemakaian listrik di rumah sobat secara tidak sengaja. Nah, sebab bila kita meninjau dari cara kerjanya, listrik akan terkonsumsi bila arus pasar dan netral terhubung melalui beban. Nah, beban ini bisa lampu, kemudian bisa kumparan atau dinamo, atau kemudian bisa heater atau elemen, dan juga bisa hewan-hewan ya. Oleh karenanya, bila dirasa tagihan listrik di rumah sobat tiba-tiba jadi mahal, tidak sesuai dengan biasanya, kok jadi boros nih gitu. Coba periksa bagian instalasinya seperti di bagian stop kontaknya dan di bagian tedus penghubung kabel-kabelnya. Mungkin saja di situ ada hewan-hewan seperti cicak atau tikus yang tersengat listrik dan membuat listrik di rumah sobat bocor ya. Bila sobat tidak bisa, jangan sungkan untuk menghubungi profesional seperti kodang servis ya. Arus bocor lainnya misalnya pada dispenser, airnya nyetrum nih. Nah, dan itu sudah jelas-jelas bukan hanya membuat arus listrik di rumah boros ya, namun juga membahayakan penghuni rumah. Itu harus benar-benar harus segera diganti atau diservis. Poin berikutnya nih, agar tagihan listrik di rumah sobat tidak boros atau lebih hemat lagi nih, saya akan bagikan tips nomor 4 yang mungkin sobat juga tunggu-tunggu ya, yaitu cara licik memanipulasi tagihan listrik hingga bisa turun sampai 0. Namun sebetulnya saya agak ragu untuk membagikan link ini sebab takutnya oleh sobat disalahgunakan, juga takut dimarahi PLN ya. Tapi gak apa-apa ya. Semoga sobat bisa memanfaatkan cara ini dengan bijak ya. Cara ini akan saya share tanpa suara dan tanpa wajah agar lebih aman di akhir video ya. Jadi simak terus. Oke, terima kasih telah menyimak video kali ini tentang bagaimana cara menghemat tagihan listrik di rumah dan alasan-alasan kenapa listrik di rumah menjadi boros. Oke, semoga konten kali ini dapat membantu permasalahan rumah sobat dan semoga dengan mempraktekkan cara ini dapat mengurangi biaya tagihan listrik di rumah sobat. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.